Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lafia Zahra Sabila. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan membawakan presentasi mata kuliah konsep dasar IPA tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Langsung saja kita mulai ya. Yang pertama, apa sih pengertian dari makhluk hidup itu? Makhluk hidup adalah makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bernafas, bergerak, dan berkembang biak. Makhluk hidup itu terdiri dari manusia, tumbuhan, dan hewan. Selanjutnya, kalau pengertian dari lingkungan itu apa ya? Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti kebutuhan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan itu terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Kalau komponen abiotik itu adalah segala yang tidak bernyawa. Contohnya adalah tanah, udara, air, iklim, kelembapan, cahaya, bunyi, dan lain-lain. Sedangkan kalau komponen biotik itu adalah sesuatu yang bernyawa. Contohnya itu seperti manusia, seperti kita ini. Terus ada hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme seperti virus dan bakteri. Selanjutnya ada organisasi kehidupan makhluk hidup. Organisasi kehidupan makhluk hidup itu ada berbagai macam. Yang pertama yaitu ada individu. Individu merupakan makhluk hidup tunggal. Contohnya adalah seekor semut. Selain itu juga ada contoh seorang manusia. Yang kedua yaitu ada populasi. Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Contohnya adalah populasi yang ada di sawah, yaitu macam-macam populasi yang ada di sawah, yaitu sekelompok tanaman padi, sekelompok belalang, sekelompok siput, dan sekelompok tikus. Ingat ya, kalau populasi itu yang sejenis. Yang ketiga yaitu ada komunitas. Komunitas merupakan kumpulan populasi yang berada di daerah yang sama dan saling berinteraksi. Contoh dari komunitas yaitu misalnya adalah kita akan membahas komunitas sawah. Komunitas sawah itu disusun oleh bermacam-macam organisme, misalnya padi, belalang, burung, dan ular. Selanjutnya yaitu ada komunitas sungai. Komunitas sungai itu terdiri dari ikan, ganggang, zooplankton, fitoplankton, dan dekomposer. Antara komunitas sungai dan komunitas sawah terjadi interaksi dalam bentuk peredaran nutrien dan air sungai ke sawah dan peredaran organisme hidup dari kedua komunitas tersebut. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada ekosistem. Ekosistem merupakan antara komunitas dan lingkungannya selalu terjadi interaksi. Contohnya gunung, sungai, dan lautan. Selanjutnya ada bioma. Bioma adalah ekosistem yang terbentuk karena perbedaan letak geografis dan astronomis. Biasanya hal ini juga dipengaruhi oleh curah hujan dan intensitas cahaya matahari. Bioma itu contohnya seperti bioma itu contohnya yaitu tundra, taiga, gurun, padang rumput, hutan gugur, dan hutan hujan tropis. Yang terakhir yaitu ada biosfer. Biosfer adalah seluruh ekosistem yang ada di dunia. Oke, yang selanjutnya itu adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Interaksi ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada predasi. Interaksi
dari dua individu dalam populasi berbeda spesies berupa makan dan dimakan, itulah yang disebut dengan predasi. Individu yang memakan biasa disebut dengan predator dan yang dimakan disebut dengan mangsa. Contohnya yaitu harimau memakan kelinci, harimau sebagai predator dan kelinci sebagai mangsa. Yang kedua yaitu ada kompetisi. Kompetisi adalah hubungan dua populasi yang hidup bersama dan saling mempengaruhi akibat adanya kebutuhan-kebutuhan akan bahan yang sama, sedangkan ketersediaan bahan tersebut terbatas. Contohnya adalah beberapa ekor kambing dan sapi yang bersama-sama makan rumput di padang rumput. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada simbiosis. Simbiosis itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan yang ketiga ada simbiosis komensalisme. Yang pertama yang akan kita bahas adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis namun saling menguntungkan satu sama lain. Contohnya adalah antara kupu-kupu dan bunga. Ini terjadi hubungan yang saling menguntungkan karena kupu-kupu akan hinggap di bunga yang akan menarik nutrisi dari bunga itu. Nah, kupu-kupu mendapatkan manfaat, yaitu mendapatkan nutrisi tersebut, sedangkan bunga juga mendapatkan manfaat karena akan membantu dalam proses penyerbukan. Selanjutnya, yang kedua ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah kondisi ketergantungan yang terjadi ketika pihak yang satu mendapat keuntungan, namun yang satu mendapatkan kerugian dari pihak tersebut. Contohnya adalah nyamuk dan manusia. Ketika nyamuk menggigit manusia, nyamuk akan mendapatkan darah. Darah itulah yang menguntungkan bagi sang nyamuk, sedangkan dari manusia dia akan dirugikan, bisa terjadi demam berdarah jika nyamuk tersebut adalah nyamuk Aedes. Yang ketiga yaitu ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah sebuah interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme, sementara organisme lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan atau netral. Contohnya yaitu terjadi pada ikan remora dan ikan hiu. Saat ikan hiu makan, pasti ada serpihan-serpihan bekas makanan yang akan jatuh. Maka ikan remora datang untuk menempel di tubuh ikan hiu untuk memakan sisa-sisa makanan tersebut. Ikan remora diuntungkan dengan mendapatkan makanan, sedangkan ikan hiu tidak dirugikan ataupun tidak untung juga. Selanjutnya ada adaptasi atau penyesuaian makhluk hidup dengan lingkungannya. Adaptasi ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada adaptasi morfologi, yang kedua ada adaptasi fisiologi, dan yang terakhir atau yang ketiga ada adaptasi tingkah laku. Yang pertama kita bahas yaitu adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi merupakan penyesuaian bentuk tubuh dalam kelangsungan hidupnya. Contohnya yaitu gigi khusus pada hewan. Gigi khusus pada hewan terjadi pada hewan karnivora, yaitu ada 4 gigi besar yang 4 gigi taring besar yang digunakan untuk memangsa hewan-hewan. Selanjutnya ada akar tumbuhan. Contohnya yaitu di gurun, akar tumbuhan biasanya panjang yang berfungsi untuk menyimpan air. Sedangkan akar hawa pada tumbuhan bakau yang berfungsi untuk bernafas. Yang kedua yaitu ada adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi merupakan penyesuaian fungsi tubuh untuk mempertahankan hidupnya. Contohnya yaitu kantong tinta pada hewan gurita dan cumi-cumi.
Saat merasa terancam, gurita dan cumi-cumi akan menyemprotkan tinta tersebut agar eh, agar sang musuh tidak bisa melihat keberadaannya. Contoh kedua yaitu mimikri pada bunglon. Bunglon dapat berubah warna karena pigmen yang dikandungnya. Perubahan warna ini dipengaruhi oleh faktor dalam berupa hormon dan faktor luar berupa suhu serta keadaan sekitarnya. Yang ketiga yaitu adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku merupakan adaptasi yang didasarkan pada tingkah laku. Contohnya yaitu tupai Virginia sering berbaring tidak berdaya dengan mata tertutup bila didekati oleh seekor anjing. Baik, itu tadi presentasi tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungannya dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.